sebanding denganmu. Yesus, tiada yang dapat menggantikanmu. Yesus, khawatir dan cemasku kau ganti. Yesus, sukacitamu yang adalah kekuatanku. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku pada hatiku, ku percaya Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah. Salam, selamat pagi semua. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Oh, oh, oh. Wow. Yeah. To you, I can do anything. I can do all things. This is you, give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes open. Open. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo. Hallelujah. Bersama-sama katakan, not gonna see by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down know that you're here with me. I know that you can do anything. Oh, I can do anything. I can do all things. This is who give me strength. Nothing is impossible to you. Right hand open, stronghold broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Oh, 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 haleluya. I'm not gonna see my life. Yes. Not gonna my life. Deep down now. I know that you can do anything. Come on, to you I can do anything. I can do all things. This is you give me strength. Nothing is impossible to you. Right eye open, stronghold broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe in you. I believe. Come on. I believe. Oh, I believe through you, I can do anything. I can do all things. Because you give me strength. Nothing. Come on. Through you, right eyes are open. Stronghold broken. I am living. Nothing is impossible.
Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dan percaya bahwa janjinya pagi hari ini, amin. Setiap kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mari serukan. I believe, I believe, I believe. Come on. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sekali lagi, I believe, I believe. Come on. I believe in you. Percaya Tuhan hari ini, karena firman-Mu berkata, Dia akan menerangi jalan-jalan kita, amin. Haleluya. Iman terangi jalanku, bisa Iman di setiap waktu, lingkupiku dari segala. Wah, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Oh, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh. Sama-sama serukan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya, dalam namanya, amin. Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya dalam namanya. Oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya. Sekali lagi, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama. Hanya di dalam, amin Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Yes, katakan di sepanjang. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku. Sekali lagi, hanya di dalam nama Yesus, Dia sumber pengharapan. Dengan percaya, yes, hanya di dalam kuasa
setia kemenangan bagiku selama-lamanya dalam namanya. Amin. Ada pengharapan dalam kuasanya kemenangan. Sekali lagi dengan percaya katakan dalam namanya. Namanya Ada pengharapan dalam kuasa. Sekali lagi. Oh, dalam namanya. Come on. Dalam namanya ada pengharapan. Sama-sama. Dalam kuasanya kemenangan. Oh, dalam kuasa-Mu Tuhan ada kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami yang percaya pagi hari ini, Bapa. Lingkupi setiap kami, Tuhan. Jamah setiap kami. Biar ada kekuatan baru yang Kau beri hari ini. Karena tiada yang mustahil bagi Bapa. Tiada yang sebanding denganmu, Yesus. Tiada yang dapat menggantikanmu, Yesus. Khawatir dan cemasku Kau ganti, Yesus. Sukacitamu yang adalah kekuatanmu. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. hatiku Memuji-Mu, Tuhan yang ku percaya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah, Yesus, Yesus Kaulah Raja, memerintah selamanya hidupku. sekalipun daging dan hatiku. Oh, Engkaulah bagianku Selamanya. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu, Yesus. Walau perkaraku Kau ganti, Yesus. Sukacitamu yang adalah kekuatanku. kekuatan. Oh, di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Katakan hatiku memuji-Mu, Tuhan yang ku percaya. Di sini ku berdiri, mari mengangkat tanganmu. Oh, hatiku memuji-Mu, Tuhan, Tuhan yang ku percaya. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja. Amin. Memerintah selamanya hidupku. Oh, sekalipun hatiku pun lenyap. Engkaulah bagianku. Katakan Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Raja, memerintah
selamanya di hidupku. Sekalipun dagingku, hatiku pun lenyap. Engkaulah bagi sekali lagi Yesus, Yesus kaulah, Yesus kaulah, yes, pemerintah selamanya hidupku. Sekalipun daging dan hatiku pun lenyap. Engkaulah, Engkaulah, Engkaulah bagi, Engkaulah Yesus, Engkaulah bagianku bersama selamanya. Mari menyembah Tuhan. Oh, Engkaulah bagian kami Tuhan. Benar Bapa, Engkaulah bagian kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah kekuatan kami. Oh Yesus, Yesus kekuatanku, kekuatanku. Yesus, Yesus kekuatanku, kekuatanku. Yesus, oh Yesus kekuatanku, oh Yesus kekuatanku. Yesus, Yesus kekuatanku. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku. Sekali lagi di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja, pembintang selamanya hidupku. Sekalipun hatiku Engkaulah, katakan Engkaulah bagian, Engkaulah, Engkaulah bagi, Engkaulah bagianku. Bersama-sama selamanya. Oh, selamanya Tuhan, Kaulah bagianku, Kaulah kekuatanku. Oh, Yesus Kau Tuhan. Katakan Engkau kekuatan kami pagi ini Tuhan. Terangi hati kami, hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Firman Allah lebih dari sekedar sebuah buku. Firman itu memberikan makanan seperti sebuah roti dan bertumbuh di dalam kita seperti sebuah benih. Firman itu adalah terang bagi jalan kita pada hari yang paling gelap dan seperti cermin yang menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Firman Allah adalah sebuah palu yang dapat menghancurkan hati yang sangat keras, sebuah pedang yang dapat memisahkan antara tulang dan sendi, antara roh dan jiwa. Dan firman itu adalah fondasi dari hidup yang tak tergoyahkan. Temukan dan tinggallah dalam kuasa dan keindahan firman Allah. Jadi ini adalah percakapan Yesus bersama dengan banyak orang. Percakapan ini diperkirakan ini terulang atau di 2 kali atau ada sequence-nya, ya tidak secara detail dijelaskan karena percakapan ini kalau saudara perhatikan ini dimulai dari ayat ke-25 ya. Mengenai judul perikopnya situ roti hidup ya. Roti hidup. Jadi percakapan ini atau nasihat ajaran Tuhan Yesus ini disampaikan di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di tepi pantai di wilayah Kapernaum. Yang berikutnya ada tempat yang lain yaitu di rumah ibadat di Kapernaum. Ya, ada 2 tempat, ingat tadi ya. Nah, siapa yang menjadi audiens waktu Yesus mengatakan ini? Ya, di Yohanes tadi ya, Yohanes pasal yang ke-6 ya dimulai dari ayat yang ke-25 ya dengan judul roti hidup ya. Ini satu perikop. Siapa audiensnya waktu Yesus bicara ini? Ada beberapa kelompok. Yang pertama, ada murid ya, yang berikutnya ada pengikut Yesus. Berikutnya ada ahli Taurat. Ada orang Farisi dan yang mencengangkan ternyata ada tetangganya Yesus sekampungnya di Nazaret hadir juga di situ ya. Nah, secara garis besar saya bagi kelompok, saya bagi 2 golongan ya. Audiens atau pendengar waktu Yesus bicara itu ada 2 golongan besar. Saya bagi 2 golongan. Yang golongan pertama adalah mereka yang telah melihat Yesus melakukan mujizat buat mereka. Mereka merasakan mujizatnya. Golongan kedua, mereka yang menikmati makan roti waktu Yesus membuat mujizat kasih makan roti kepada 5.000 orang. Nah, kelompok itu adalah sebagian dari mereka yang ikut di dalam kelompok 5.000 orang itu. Ya, jadi rupanya waktu Yesus dimakan di bukit itu, waktu Yesus pergi menyeberang lautan, ingat Yesus menyeberang lautan ke wilayah Kapernaum dari Tiberias, orang-orang yang 5.000 ini sebagian ini ikut Yesus ke Kapernaum. Ya, jadi latar belakangnya ini saudara jelas ya. Sebagian yang audiens yang Yesus bicara kepada siapa itu adalah mereka yang hadir juga waktu mujizat 5.000 roti itu. Ya. Jadi itu latar belakangnya. Saudara, kita kembali ke roti. Ya, kembali ke roti. Siapa yang suka makan roti di sini? Kalau pagi ya sarapannya. Kalau di Bali orang sarapan tidak makan roti. Mereka makannya nasi. Ya. Kalau di Jakarta orang sarapan makannya mie. Ya. Kalau kita mungkin kebanyakan makan roti di sini, atau mungkin ada yang makan mie juga ya. Nah, saudara, ada berbagai jenis roti di muka bumi ini, ya di muka bumi. Yang pertama mungkin namanya, saya kasih lihat gambar, kita mau tebak gambar ya. Ini roti, ini yang pertama adalah pizza. Nah, saudara, pizza itu dari negara mana? Italia, sudah ada contekannya di situ, ya kan? Lalu ada juga yang namanya baguette. Ya, baguette ini dari mana, saudara? Makanan orang mana? Orang Prancis, ya sudah ada contekannya. Kalau orang Amerika makannya apa? Burger. Kalau ada lagi masakan Meksiko. Ini Kim suka sekali masakan Meksiko. Ya. Quesadilla. Masakan orang mana nih? Makanan orang Meksiko. Ada taco, ada quesadilla ya. Lalu prata.
Prata nih masak makanan orang mana nih? Orang India. Ya, siapa yang suka prata di sini? Saya suka prata ya. Enak prata ya. Orang Indonesia makan apa? Makan nasi ya. Makan nasi. Bukan roti, nggak kenyang kalau makan roti, lewat doang di perutnya. Cuma nyenggol. Nggak ngenyangin, betul ya? Nasi uduk kalau orang Jakarta. Nasi gudeg kalau orang Jogja. Nasi campur Bali kalau orang Bali. Nasi Padang ya, ada lagunya nasi Padang ya. Orang Manado apa? Nasi apa? RW kan. Orang Manado. Ya. Nah, saudara, memang orang Indonesia beda sendiri, nggak bikin roti dia bikin dari nasi ya. Makan nasi, karena roti cuma ngelewat doang. Nah, artinya begini ya, ini roti yang Yesus sedang bicara, ini bicara makanan pokok. Coba kalau saudara tidak makan nasi, ya rasanya apa? Orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi, belum makan rasanya. Ya. Demikian orang Itali, kalau nggak ketemu pizza, belum makan mungkin ya begitu ya. Orang bule, orang Amerika kalau nggak ketemu burger, dia belum makan rasanya. Kira-kira begitu. Jadi betapa pentingnya roti ini bagi kehidupan manusia. Di masa tinggal Yesus, yang disebut roti, itu adalah makanan pokok bagi mereka. Ya, jadi kembali lagi tadi ke cerita Yesus bicara di tepi pantai di Kapernaum, orang-orang yang baru kenyang makan roti ini, ya, by the way, 5.000 orang itu baru laki-laki ya. Belum termasuk anak-anak dan belum termasuk wanita. Jadi banyak sekali Yesus bikin roti, pabrik roti pada waktu itu, mujizat. Dan mereka makan itu bukan cuma satu. Saudara pernah ditraktir nggak makan pizza, makan sebanyak-banyaknya? Berapa banyak pizza yang saudara bisa makan? Ya tergantung, setiap orang beda-beda. Kalau saudara dibawa ke restoran all you can eat, ya kenyang banget makannya. Ini ya, peristiwa 5.000 roti ini all you can eat. Benar nggak? Yesus kasih kebebasan makan banyak-banyaknya, sampai sisa berapa bakul? 12 bakul roti sisanya. Berarti mereka kenyang, wah enak ini. Yesus bisa traktir kita. Waktu Yesus pergi ke Kapernaum, mereka ikut Yesus ke Kapernaum. Tujuannya apa? Pengen ditraktir lagi. Tujuannya apa? Pengen makan kenyang. Jadi makanya Yesus mengatakan di situ, ayat 27. Yes. Saudara catat saja, saya nggak kasih di slide. Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa. Saya mau tanya kepada saudara, khususnya ibu-ibu, jenis makanan apa yang bisa bertahan paling lama, yang bisa saudara simpan? Bagus kalau simpannya di kulkas. Paling lama tahan berapa lama? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan? Jenis makanan apa yang nggak bisa tahan lama? Pagi dimasak, sore sudah rusak. Nah, saudara yang ibu-ibu yang paling tahu. Pasti kita sepakat, tidak ada makanan di muka bumi ini yang bisa bertahan sekalipun dia taruh di kulkas sekalipun, paling lama berapa lama di dalam kulkas. Nah, Yesus bilang kepada murid-murid, apalagi dulu belum ada kulkas, ya. Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang bisa bertahan. Zaman dulu belum ada pengawet makanan. Zaman dulu belum ada kulkas. Mungkin zaman dulu ibu-ibu mengawetkan makanan pakai garam, mungkin ya. Atau apalagi cuka kali atau apa gitu ya, difermentasi dan lain sebagainya. Tetapi itu pun ada batas waktunya, tidak bisa bertahan selama-lamanya. Tapi Yesus mengatakan, bekerjalah untuk makanan yang bisa bertahan. Dari statement pertama ini, semua orang ini yang menghadiri itu bingung mendengar pernyataan Yesus. Apa-apaan ini? Maksudnya apa? Gimana caranya kita disuruh bekerja untuk makanan yang bertahan, yang tidak basi, yang tidak layu, yang tidak rusak makanannya. Jenis makanan apakah ini yang dimaksud Yesus?
Mereka masih bingung. Mereka masih bingung. Yesus mengatakan, bertahan sampai kepada hidup yang kekal, apalagi hidup kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa. Yesus merujuk kepada dirinya sendiri. Yesus mengatakan kepada orang banyak ini, makanan itu nanti Bapa yang akan berikan. Mereka mulai recall, mulai teringat. Oh iya, apa yang mereka ingat? Saya ingat, waktu nenek moyang kita di padang gurun, Allah Bapa memberikan mereka roti. Jadi seketika itu mereka ingat ketika Yesus bicara ini. Karena Yesus bicara, nanti Allah Bapa yang akan berikan. Melalui anak manusia, kamu tidak akan lapar lagi. Mereka ingat nenek moyang mereka pernah cerita turun-temurun bahwa dia dulu dikenyangkan. Waktu mereka di padang gurun, mereka dikasih apa? Mana. Yang setiap pagi ada. Di depan meja mereka. Tuhan sediakan begitu rupa. Enak sekali hidup mereka. Tuhan sediakan lagi. Tuhan sediakan lagi setiap harinya. Tuhan sediakan lagi. Tuhan sediakan lagi. Mana. Namun, mana itu juga sifatnya sementara. Hanya 1 hari bertahan. Besoknya sudah basi, sudah rusak. Tapi mereka ingat, mungkin Yesus ini seperti Musa yang bisa kasih kita makan mana setiap harinya. Jadi saudara, banyak pada waktu itu, orang-orang banyak ini mau ikut Yesus karena mereka berharap Yesus ini bisa buat mujizat buat mereka. Yesus ini bisa kasih roti, bisa kasih makan, bisa menjamin kehidupan mereka. Sementara di bumi ini. Itu yang ada dalam pikiran orang banyak. Nanti kita akan lihat apa yang Yesus katakan buat mereka. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup itu. Ketika orang banyak ini bilang, kalau gitu berikanlah kepada kami roti itu. Yang dari Bapa itu yang Bapa berikan kepada Musa. Lalu Yesus bilang kepada mereka, I am the bread of life. Akulah roti itu yang kamu harapkan itu. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Ada janji yang Tuhan berikan, ada pernyataan juga yang Tuhan berikan bahwa aku adalah roti. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Nah, saudara, kita mau belajar lebih dalam lagi pada hari ini. Dari perikop ini ya, dimulai tadi dari ayat 25, ditutup sampai ayat 59 tadi. Seluruh perkataan dicatat oleh Yohanes. Dicatat oleh Yohanes, dibukukan oleh Yohanes. Perkataan ini disampaikan sekali lagi saya informasikan ini di 2 tempat. Di tepi pantai, ya, dengan pengunjungnya adalah orang-orang yang telah menerima mujizat tadi. Dan juga dikatakan di rumah ibadat. Waktu di tepi pantai ada juga tetangga-tetangga Yesus, orang sekampungnya. Makanya mereka bilang, ini kan bapaknya kita kenal dia, Yusuf. Ibunya kita kenal, Maria. Kok dia ngaku-ngakunya roti hidup yang turun dari surga? Banyak yang kebingungan dan tidak percaya. Begitu juga waktu di rumah ibadat. Banyak mereka yang bingung dan mereka ragu dan tidak percaya. Nah, saudara, saya berikan ringkasan, saudara boleh catat. Di dalam percakapan Yesus ini, ada banyak pengulangan. Saudara setuju sama saya kalau saudara baca? Di dalam percakapan Yesus ini, dari ayat 25 sampai dengan ayat 59 ini, banyak sekali pengulangan. Yang pertama, Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Ya, makanya kita beri judul pada pagi hari ini, khotbah ini, akulah roti hidup. I am the bread of life. Perkataan, pernyataan Yesus, pengakuannya, deklarasinya, waktu Yesus memperkenalkan diri kepada mereka, itu Yesus ulang sebanyak 4 kali. Ya, dalam satu khotbah. Ini Yesus khotbah ya. Yesus khotbah ini dia mendeklarasikan
itu 4 kali. Saudara, diulang 2 kali aja, itu sudah penting banget. Ini 4 kali Yesus ulang. Ayat 35, I am the bread of life. Ayat 41, akulah roti yang telah turun dari sorga. Ayat 48, akulah roti hidup. Ayat 51, akulah roti hidup. Ada 4 kali Yesus mendeklarasikan kepada mereka. Yesus ulang lagi menekankan kepada mereka. Saudara pernah nggak pesan di restoran salah pesan? Pernah nggak? Sering pasti ya, saya juga sering salah pesan. Kalau kita pesan sama pegawai restoran itu, 1 kali kita pesan, lalu dia akan mengulangi, pesannya ini Pak ya? Iya, oke betul. Biasanya 2 kali cukup. Tapi ini 4 kali. Maksudnya begini, betapa, maaf ya, bebalnya ini kira-kira ya, audiensnya ini harus 4 kali. Saudara coba kalau pesan ya di burger atau di mana pesan. Pak, saya pesan es teh manis. Terus, Pak, saya pesan es teh manis. Terus, Pak, saya pesan es teh manis. Pak, saya pesan es teh manis. Berapa kali saudara? Kira-kira marah nggak orang gitu? Ya, pegawainya. Iya, udah tahu, udah dicatat gitu kan. Gitu kan. Ini 4 kali Yesus ulang. Ya, saudara yang lebih bombastis lagi. Oke, itu tadi 4 kali ya. Selanjutnya Yesus bilang apa? Akulah roti hidup yang turun dari surga. Saudara, kata-kata turun dari surga, ini lebih banyak 6 kali Yesus ulang. 6 kali Yesus ulang. Ayat 33, roti yang turun dari surga. Ayat 38, aku telah turun dari surga. Ayat 41, yang telah turun dari surga. Ayat 50, yang turun dari surga. Ayat 51, yang telah turun dari surga. Ayat 58, yang telah turun dari surga. Saya ngomongnya juga udah ngos-ngosan. Ya 6 kali. Saudara, kalau saya ngomong ke Pak Kris, Pak Kris, saya tadi turun dari bis. Terus saya ulang, Pak Kris, saya tadi turun dari bis. Pak Kris, saya turun tadi dari bis. Pak Kris, saya turun tadi dari bis. Kira-kira apa? Betapa pentingnya pesan ini. Sampai diulangnya bukan 2 kali. Ini lebih banyak lagi. Yesus mau terangkan kepada orang banyak itu. Saya ini turun dari surga. Belum jelas juga. Saya ini turun dari surga. Belum jelas juga. Saya ini turun dari surga. Berkali-kali Yesus mesti ngomong. Kalau sampai muridnya ini nggak percaya juga, kita bilang apa mereka? Terserah saudara mau bilang apa ya. Tapi bagaimana dengan saudara? Percaya nggak? Saudara, kalau saya bilang sama saudara, saudara, minggu depan, saya mau ke Amerika, ikut saya yuk. Saudara percaya nggak? Saudara nggak bakal percaya sama saya. Kenapa? Visa Amerika aja saya gagal, ditolak, nggak diterima. Ya kan? Kalau Nail yang ngomong, saudara-saudara, ayo ikut saya ke Amerika bulan depan. Saudara percaya nggak? Saudara nggak akan nyasar dah pasti di sana. Pasti percaya. Kenapa? Nail ini tour guide kawakan. Ya, dia seluk-beluk pelosok-pelosoknya di Amerika, apalagi Israel. Dia tahu persis gang senggolnya yang mana gitu kan. Dia tahu persis. Jadi pasti tidak akan nyasar kalau di sana. Kalau saya yang janjian sama saudara, jangan percaya sama saya saudara. Pasti saudara nyasar di sana. Gitu. Kenapa? Karena saya bukan dari sana. Ya, saya tidak. Tapi kalau saudara, saya ajak, ayo ke Bali bersama saya jamin saudara nggak akan nyasar. Ya, karena ada Google Map. Ya saudara ya. Jadi karena Yesus yang ngomong, aku ini dari surga. Percaya nggak saudara? Saudara nggak akan nyasar, nggak akan dibawa kemana-mana. Pasti saudara akan dibawa ke surga. Yesus ulang lagi, aku ini dari surga. Aku ini dari surga. Bicara kepada orang banyak itu sampai 6 kali saudara. Yesus bicara. Yesus mengatakan berulang-ulang. Ini adalah sesuatu yang penting. Catat baik-baik. Kira-kira begitu. Catat baik-baik. Aku ini roti hidup yang turun dari surga. Saudara,
Tetangganya Yesus yang hadir tadi saya bilang itu nggak percaya. Oh, kita lihat dia dari kecil main-main sama kita. Dari anak kecil, bapak mamanya kita kenal, keluarga kita kenal. Kok dia ngaku-ngaku dari surga? Kan ini orang Nazaret. Tapi Yesus tekankan sekali lagi. Sebenarnya aku ini dari surga. Aku ini turun dari surga. Jadi saudara, pesan ini untuk kita semua. Yesus adalah roti hidup. Dan dia datang dari surga. Dia bukan baru ada waktu kelahiran di Bethlehem itu. Bukan di situ. Sebelum dia lahir di kandang domba di Bethlehem, dia sudah ada. Dia datang dari surga. Saudara percaya, amin? Dia datang dari surga. Saudara, orang banyak membandingkan Yesus dengan Musa. Mereka berharap mereka bisa hidup seperti nenek moyang mereka waktu zaman Musa. Mereka bisa dapat roti. Tetapi Yesus tekankan sekali lagi bahwa bukan Musa yang kasih kamu roti, tapi Bapa di surga yang kasih kamu roti sehingga kamu bisa makan. Tapi itu pun roti yang sementara. Kalau engkau mau makan roti yang sesungguhnya ini adalah aku adalah roti yang sesungguhnya. Berikutnya saudara, Yesus memberikan metafora. Metafora itu kiasan. Ya. Yesus mengatakan dirinya adalah roti. Di ayat berikutnya, jika kamu makan tubuhku. Karena Yesus memetaforakan, mengilustrasikan dirinya ini adalah roti yang sesungguhnya. Jadi kalau kamu mau makan sampai kenyang, yang kamu butuhkan bukan mana, begitu kira-kira. Yang kamu butuhkan bukan mana, yang Musa berikan itu. Yang kamu butuhkan adalah saya. Akulah makanan itu. Akulah roti itu, kira-kira. Akulah mana itu yang kamu butuhkan. Barang siapa makan dagingku. Ya ini sama lagi ya. Perkataan ini diulang oleh Yesus. Ini sebanyak 5 kali, saudara. Ayat 53. Jika kamu kan daging anak manusia dan tidak minum darahnya. Ini lebih keras lagi perkataannya. Kalau kamu nggak makan dagingku ini. Kalau kamu nggak minum darahku ini. Kamu tidak dapatkan hidup yang kekal. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ayat 55. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ayat 57. Barang siapa memakan aku. Saudara, bertambahlah kemarahan orang banyak ini. Kita minta mana, tapi kita disuruh makan daging orang ini, gitu kira-kira. Apakah kita ini sejenis omnivora atau sejenis kanibalisme yang makan pemakan manusia? Tapi inilah yang Yesus katakan, kamu harus makan ini, dagingku ini. Karena akulah roti hidupnya. Yang kamu cari sesungguhnya bukan mana. Yang kamu butuhkan adalah ini, daging ini. Jika kamu makan ini, kamu akan hidup untuk selama-lamanya, hidup kekal. Nah, perkataan hidup kekal, minggu lalu ingat, saya catat di dalam seluruh kitab Yohanes ini ada 17 kali pengulangan hidup kekal. Nah, di dalam perikop ini saja, di dalam peristiwa khotbahnya Yesus ini saja, ada 8 kali Yesus menekankan kepada orang-orang banyak ini mengenai hidup yang kekal. Ayat 27, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Ayat 33, yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 40, percaya kepadanya, engkau beroleh hidup yang kekal. Ayat 47, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 50, barang siapa makan padanya, ia tidak akan mati. Ayat 51, jika seorang makan dari roti atau dagingku ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 54, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Ayat 58, barang siapa makan roti ini, ia hidup selama-lamanya. Artinya, saudara, penuh pengulangan, penuh penekanan. Berarti perikop ini menjadi center, menjadi pusat
Waktu Yesus ngomong ini, inilah Injil sesungguhnya yang Yesus mau sampaikan. Yesus menyatakan dirinya, akulah Tuhanmu. Yang engkau butuhkan adalah aku. Itulah inti pesan Yesus. Diulang berkali-kali, supaya mereka sungguh-sungguh tergoncang dan mengerti. Sesungguhnya yang kamu butuhkan, makanan yang sesungguhnya yang kamu butuhkan adalah aku. Seperti itu penekanan Yesus. Jadi saudara, ada dua yang saudara bisa catat dari khotbahnya Yesus ini ya. Di dua tempat ini. Yang pertama saudara bisa simpulkan, Yesus adalah makanan yang sesungguhnya. Yesus adalah roti kehidupan yang turun dari surga. Yang kedua, siapa memakan tubuh atau daging Yesus ini, ia tidak akan lapar lagi. Ia akan dipuaskan dan akan dikenyangkan dan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara, bicara makanan. Bicara makanan. Itu artinya adalah memasukkan benda makanan itu ke dalam tubuh saudara, betul ya? Kalau bicara makan, makan itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kita kunyah dengan mulut. Siapa yang makan nggak dikunyah? Ya, semua pasti kunyah kan? Nggak langsung masuk ya. Kunyah dulu. Berapa kali dikunyah? Terserah berapa ya. Kalau menurut ahli gizi itu 32 kali dikunyah. Lalu masuk ke dalam tubuh. Diproses lagi di lambung. Ada proses lagi di lambung. Kemudian setelah proses di lambung ini, sari-sari gizi-gizinya itu diserap oleh tubuh kita dan dipancarkan ke seluruh anggota tubuh kita supaya terjadi metabolisme dan pertumbuhan. Dan yang tidak dibuang, itulah proses memakan masuk ke dalam tubuh kita. Dan akan menguatkan tubuh kita dan menjadi bertumbuh semakin besar dan kuat. Saudara, demikianlah makanan yang Yesus maksud. Makanan pokok yang sesungguhnya yang Yesus maksud. Bukan hanya bicara tubuh jasmanimu, tapi yang Yesus tekankan, yang Yesus jamin kepada kita, yang juga penting untuk saudara dan saya, makanan rohani saudara. Amin. Rohani saudara dan saya juga perlu dikasih makan. Kasih makan apa saudara? Kasih makan Yesus. Yaitu perkataan, yaitu firman Allah yang hidup. Jangan dikasih makan sinetron, jangan dikasih makan game, jangan dikasih makan nonton bola dan lain sebagainya. Itu boleh aja penghiburan buat saudara. Tetapi makananmu yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Amin. Jika engkau memakan aku, yaitu apa maksud? Jika engkau masukkan Yesus ke dalam tubuhmu, tubuh rohani maksudnya, jika engkau masukkan firman itu ke dalam hidup kita, maka engkau akan hidup. Jika kita makan firman itu, baca firman itu, lalu diproses, dikunyah, yaitu direnungkan, diolah di dalam tubuh kita, masuk ke dalam lambung kita, diolah lagi, direnungkan lagi, dan dilakukan, diserap oleh seluruh tubuh kita. Firman Tuhan ini merasuk ke dalam seluruh hidup kita, sehingga kelakuan kita menjadi serupa dengan firman Tuhan. Amin. Maka itu akan menguatkan roh kita. Jika saudara makan firman itu akan menguatkan roh saudara. Akan membuat pertumbuhan rohani saudara. Firman adalah makanan bagi rohani kita. Amin. Itulah yang Yesus maksudkan. Yesus ulang lagi. Bekerjalah. Usahakanlah supaya kamu makan firman ini. Begitu maksud Yesus. Supaya kamu masukkan aku, firman itu ke dalam tubuhmu, ke dalam rohanimu. Supaya engkau ini bisa bertahan hidup dalam hidup yang kekal. Saudara, tubuh kita sifatnya sementara. Minggu lalu tadi kita sudah bahas dalam khotbah minggu lalu. Sifatnya ini sementara. Tapi roh saudara tergantung makanan apa yang saudara makan. Kalau engkau makan firman Tuhan, maka rohmu, jiwamu akan selamat hidup selama-lamanya. Ada amin saudara? Jadi, saya lanjut sedikit lagi. Bahwa bagaimana dengan nasib ini tadi, audiens. Ya. Ternyata, kalau saudara baca lagi kelanjutannya tadi setelah ayat 59. Mereka bilang,
audiens ini bilang, perkataan kamu, perkataan siapa? Yesus. Perkataan Yesus ini keras. Ya, saudara bisa temukan ayatnya di setelah ayat 60-an ya. Perkataan kamu ini keras. Lalu berikutnya apa yang mereka lakukan? Mereka mengundurkan diri. Mereka, tetangganya Yesus, ahli Taurat, pengikut tadi, yang makan sampai kenyang dalam kelompok 5.000 orang tadi, semuanya itu sebagian besar mereka mengundurkan diri. Mereka nggak jadi ikut Yesus. Karena mereka berpendapat perkataan Yesus ini keras. Saudara, kenapa mereka mundur? Kenapa mereka bilang perkataan ini keras? Karena mereka nggak dapat apa yang mereka mau. Mereka mau roti, mereka mau mana, mereka mau kenyang, tapi Yesus tidak berikan itu. Yesus berikan apa? Makanan rohani buat mereka. Yesus berikan janji kepada mereka. Mereka tidak mau. Dan mereka yang kedua, mereka nggak terima bahwa Yesus ini turun dari sorga. Mereka pengen Yesus itu jadi seperti Musa buat mereka. Mereka tidak mau terima Yesus menjadi Tuhan buat mereka. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara minta, yang saudara harapkan dari Tuhan Yesus? Apakah mana? Apakah hanya mujizatnya saja? Apakah hanya pekerjaannya saja? Apa rotinya saja yang saudara harapkan? Seperti Musa kasih roti kepada bangsa Israel. Coba saudara renungkan. Apa alasan saudara mengikut Yesus? 5.000 orang. Alasan mereka ikut Yesus. Mereka hanya mau rotinya saja. Tapi saudara ada 12. Tapi Yesus tegaskan lagi bukan 12. Sisa 11. Karena yang satu itu sudah ikut iblis katanya. Ada di ayat 60 sekian. Tapi yang 11. Waktu Yesus tanya. Jadi kamu bagaimana? Yesus tanya juga nih. Waktu orang-orang mengundurkan diri, pergi meninggalkan Yesus. Yesus tanya. Kamu yang 11. Bagaimana dengan kamu? Kau mau mengundurkan diri juga? Lalu Petrus bilang, Tuhan, kemana lagi kami mau pergi? Karena perkataanmu itu adalah perkataan hidup. Buat Petrus dan 11 muridnya, perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang memberikan kehidupan. Buat pengikut, perkataan Yesus adalah keras. Karena tidak menjawab apa yang mereka inginkan. Saudara ada di kelompok yang mana? Saudara ingat beberapa minggu lalu saya sampaikan, Yesus itu bukan supir ojek online. Di mana tempat saudara pesan makanan aja. Kalau saudara pesan makanan ojek online, saudara buka aplikasi, pesan makanannya kan. Setelah datang makanannya apa? Saudara ambil makanannya, lalu apa yang saudara lakukan kepada supirnya? Silakan Pak, Bapak pulang aja, gitu kan. Bapak pulang kan. Saudara kasih tinggal nggak dia di rumah? Ya enggak lah. Ya, masa dia tinggal di rumah? Paling baik saudara kasih dia bintang. Bintang berapa? 5 mungkin ya. Apa 4 tergantung. Lalu paling baik lagi kalau saudara baik, saudara kasih tips. 10.000, 20.000, 5.000. Yesus bukan supir ojek online yang hanya datang ke dalam kehidupan saudara, bawa pesanan saudara. Ini Pak, pesanannya nih Pak, jawaban doa Bapak. Apakah itu yang saudara harapkan? Yesus menjadi supir, pembawa jawaban doa saudara? No. Yang Yesus mau, dia mau datang. Bukan bawa makanan. Tapi dia datang, dia bawa dirinya. Akulah makanan itu. Yang mana yang saudara pilih? Apakah jadi pengikut atau jadi murid? Saya tutup dengan, jadi apa dong yang harus saya lakukan? Yang pertama, sebagaimana Yesus ulang terus. Yang pertama adalah, percayalah, saudara. Percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus itu turun dari sorga. Amin, saudara. Ini Yesus sudah ulang berkali-kali. Percayalah sekali lagi, yang di rumah juga. Bahwa Yesus turun dari sorga. Bahwa dia adalah Allah.
alam semesta. Bahwa dia penuh kuasa yang tidak terbatas. Yang kedua, saudara, apa yang harus saya lakukan? Makanlah. Makan apa? Makanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan buat rohani saudara. Untuk membuat roh saudara. Jadi jangan didiamkan firman itu. Jangan hanya di lemari, di laci saudara. Firman Tuhan harus kita makan. Artinya apa? Masuk ke dalam tubuh. Biar meresap, diserap oleh seluruh sekujur tubuh kita. Sampai melekat, dia tinggal di dalam kita. Dan mempengaruhi seluruh pikiran, perasaan kita. Izinkan firman itu masuk menjadi kebutuhan pokok kita. Dan tinggal di dalam kita. Maka janjinya adalah, saudara akan dipuaskan. Saudara akan kenyang dan tidak lapar lagi. Saudara akan mendapatkan kehidupan. Dan yang paling utama adalah saudara akan mendapatkan kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Biar ini masuk menjadi renungan di dalam hidup kami. Biar kami bisa mengambil keputusan pada hari ini. Apakah kami menjadi pengikut seperti orang banyak di zaman Yesus itu? Atau kami menjadi murid seperti yang 11 murid? Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengambil keputusan. Sebagaimana Yesus mengatakan, I am the bread of life. Kami mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Yesus sebagai kebutuhan pokok kami. Makanan yang sesungguhnya buat kami. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang turun dari sorga. Kami mau makan firman itu. Bagi saudara pada pagi hari ini, pertanyaan ini untuk saudara. Sebagaimana Yesus tanya juga kepada 11 muridnya, apakah kamu juga mau mengundurkan diri? Petrus jawab, tidak. Karena perkataanmu adalah perkataan kehidupan. Saudara, Yesus juga tanya kepada saudara pada pagi hari ini. Menurutmu, bicaralah secara jujur dalam hatimu. Siapakah aku ini di dalam hatimu? Mungkin di antara saudara merasa Tuhan juga bertanya pertanyaan yang sama. Apakah engkau mau juga mengundurkan diri setelah perkataan yang keras ini? Tapi saya percaya saudara semua akan membuka hati seperti murid yang mau menerima Yesus sebagai roti hidup bagi saudara. Saudara semua yang ada di dalam ruangan ini, pejamkan matamu. Dan juga yang di rumah di Zoom. Jika engkau mau menjadikan Yesus sebagai roti hidupmu, sebagai makanan pokokmu, engkau boleh taruh tanganmu di dadamu dan ikut berdoa bersama saya. Dan juga engkau yang di rumah, jika engkau mau memilih seperti murid tadi, engkau tidak mau seperti pengikut yang ribuan tadi, tapi engkau memilih mau jadi murid yang cuma 11 tadi, yang sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Jika engkau itu, engkau taruh tanganmu di dada dan ikut berdoa bersama saya. Tuhan, sebagaimana Petrus mengatakan, perkataanmu adalah perkataan hidup. Firmanmu adalah firman hidup. Pada pagi hari ini saya juga mengatakan hal yang sama. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah firman hidup bagiku. Perkataanmu adalah perkataan kehidupan buat aku. Apapun yang kau katakan Tuhan, aku percaya. Aku percaya kepada perkataan-Mu. Tuhan, aku mau
roti hidup itu, yaitu Engkau sendiri, untuk masuk dalam hidupku, untuk memberikan kekuatan kepadaku, untuk menjadikan rohaniku bertumbuh semakin mengenal Engkau, semakin kuat. Aku izinkan firman itu tinggal di dalam hatiku, berkuasa penuh atas hidupku. Aku izinkan firman Tuhan itu masuk di dalam hatiku. Yesus menjadi Tuhan dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita menyanyikan, kita menyembah Tuhan, kita menyambut firman ini. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Yesus kaulah, Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Raja, memerintah selamanya di hidupku. Sekalipun hatiku pun lenyap, Engkaulah Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Raja, memerintah selamanya di hidupku. Sekalipun daging hatiku pun lenyap, Engkaulah bagianku selamanya. Katakan Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, kekuatanku. Yesus kekuatanku. Yes, Tuhan. Biar ini menjadi pengakuan iman kami, bahwa Yesus adalah sumber kekuatanku. Yesus adalah makanan pokok bagi hidupku. Sekalipun dagingku lenyap, habis lenyap, tetapi Engkau tetap menjadi bagianku selama-lamanya. Saudara, biarlah hari ini firman ini tinggal di dalam hatimu, dan kau mengizinkan firman Yesus sendiri. Dia adalah kebutuhan pokok kita. Kalau ada kebutuhan pokok saudara yang lain sehingga Yesus tersingkirkan dari hatimu, mari saudara, jemaat, saya mengajak engkau mengembalikan prioritas utama hidup. Bekerjalah, tinggallah untuk makanan yang dapat bertahan selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup yang bisa menjamin kehidupan kekal dalam hidup. Selain Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Biar firman ini menjadi pokok sentral dalam hidup kita. Tanpa firman, kita akan kelaparan. Kita akan mati binasa. Biar firman ini menjadi makanan yang setiap hari kita cari di dalam kehidupan kita. Aku berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu mulai hari ini, mencintai akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu,
melakukan firman-Mu Tuhan. Memulai tahun 2022 ini, biar kami sungguh-sungguh berakar di dalam firman, dan firman itu tinggal di dalam kami. Dan biar kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami, dan menyatakan bahwa kebutuhan kami yang paling utama, yang paling pokok dalam hidup kami adalah firman Tuhan. Adalah Yesus Kristus segala-galanya dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan, dalam kehidupan mereka, Tuhanlah jawaban dalam hidup mereka. Tuhanlah jalan keluar dalam hidup mereka. Mereka yang bisnisnya mati, Tuhan yang sanggup membangkitkan Tuhan. Mereka yang di dalam kekecewaan, Tuhan yang sanggup memulihkan mereka Tuhan. Mereka yang di dalam duka cita, berikan sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka yang retak hubungannya dalam keluarga, Tuhan akan hidupkan kembali api sukacita dan api kasih, tali kasih satu dengan yang lain. Dan pemulihan. Mereka yang berdoa sekian lama dan tidak terjawab doanya, Tuhan Engkau yang memberikan pencerahan kepada mereka. Untuk memberikan yang terbaik kepada jemaat-Mu. Mereka yang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhanlah yang menuntun mereka kepada jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Engkau menghidupkan harapan di dalam mereka, Tuhan. Bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami, jemaat-Mu. Tuhan, kami izinkan Engkau menjadi roti hidup bagi kami, Tuhan. Bahwa Engkaulah yang kami cari, Engkaulah segala dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan angkat tanganmu dan wajahmu dan arahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus. Menyertai jemaat semua, kalian semua. Dan berkat-berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Biar Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya katakan bersama saya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati.